Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa BRTV, buku adalah harta yang paling bermanfaat untuk manusia karena buku adalah sumber ilmu. Dalam episode Para Pencari Pahala kali ini akan berbagi cerita, pengalaman, pesan, dan ilmu dari seorang tokoh inspiratif di bidang literasi, yaitu Edi Dimyati, yang sudah lebih dari 20 tahun membangun kampung buku di wilayah Jakarta Timur untuk memasyarakatkan ilmu lewat membaca dan juga membagikan kebaikan untuk masyarakat sekitarnya. Seperti apa kisahnya? Saksikan Para Pencari Pahala hanya di BRTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Edi Dimyati, profesi sebagai penulis ya. Terus kalau kesibukan sehari-hari mengelola taman baca masyarakat kampung buku. Nah, sesekali juga keliling menggunakan mobile library, pakai sepeda ya, kargo baca, menemui anak-anak gitu. Terus aktivitas lainnya ya freelance ya. Kalau misalkan ada permintaan untuk menulis gitu, nah saya lakukan itu aktivitas rutinitas saya. Autor juga kayaknya. Ya, alhamdulillah. Jadi kampung buku itu berdiri tahun 2010 di bulan Januari ya. Awalnya sebelum-sebelumnya itu emang di rumah tuh kebetulan saya tinggal sama Bibi ya. Bibi kebetulan koleksi buku-buku agama Islam gitu ya. Nah, di rumah tuh semakin lama semakin bertambah gitu koleksinya gitu. Yang dominan emang Islam, buku-buku Islam gitu. Selebihnya paling buku-buku umum gitu. Nah, dari situ saya bersentuhan terus kan dengan buku karena satu rumah gitu ya, yang penuh dengan buku. Awalnya senang ini merawat. Jadi wah kayaknya lebih rapi nih, lebih gampang dicari nih bukunya. Jadi saya tuh waktu itu hobinya itu udah mulai tumbuh apa tahu gak? Menyampul buku. Hobi saya tuh selain baca menyampul buku. Jadi kalau lagi stres tuh pelampiasannya nyampul buku. Dari situ kemudian semua saya sampul bukunya dengan sampul plastik ya biar terawat. Nah dari situ baru buka-buka buku-buku yang milik Bibi itu ya. Nah selain Bibi juga orang tua dan saya juga akhirnya suka beli buku-buku ke toko buku gitu. Nah semakin lama semakin bertambah tuh ya. Terus kalau misalkan disimpan di rak di rumah gitu yang mengakses buku-buku itu terbatas ya. Paling sebatas keluarga atau saudara-saudara yang mampir. Nah, awalnya tuh pengen buku-buku itu bisa lebih diakses lagi oleh orang banyak gitu. Nah, kalau misalkan buku-buku itu bisa dibaca oleh banyak orang kan lebih banyak manfaatnya. Nah, makanya buku itu dikeluarkan dari rumah, kemudian dibuatlah Taman Baca Masyarakat Kampung Buku yang pada waktu itu dulu itu masih berupa saung bambu. Nah, itu awalnya itu. Seperti itu. Inisiatornya berarti kayak ini sendiri? Ya, Bibi atau gimana? Inisiatornya saya sendiri. Bibi mensupport buku-buku, bahan bacaan, terus dalam perjalanannya juga dibantu ya, tentunya nggak sendiri gitu. Ada istri, ada orang-orang terdekat, saudara, instansi pemerintah, swasta, semua mereka mendukung untuk mendonasikan bahan bacaan. Awalnya emang betul pernah sempat bekerja juga ya kantoran yang berangkat pagi pulang malam gitu ya. Dari 2001 sampai 2017 tuh. Jadi sejak berdirinya Kampung Buku 2010 sampai 2017 tuh kan masih kerja kan. Jadi ya kalau misalkan weekend baru mengurus taman baca gitu ya, weekday-nya kerja gitu. Nah emang terbatas tuh waktu pas kerja gitu untuk mengelola taman baca gitu ya. Terus alasan yang lain juga pada waktu itu ini berkurang gitu kalau misalkan bersosialisasi dengan masyarakat gitu. Kalau misalkan ada
arisan atau ada mungkin kerja bakti gitu ya. Kayaknya tuh kalau meluangkan waktu di weekend tuh kayak aduh sayang deh udah bekerja kan. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya yang paling dirindukan gitu ya. Nah, makanya selain itu juga taman baca juga nggak total kan. Kalau misalkan sambil bekerja gitu. Emang sih keputusannya berat gitu ya untuk memutuskan berhenti dan total untuk mengelola taman baca masyarakat gitu. Ada plus minusnya gitu. Tapi akhirnya setelah berkomunikasi dengan istri di 2017 itu memutuskan untuk tidak bekerja gitu, dan emang ada perbedaannya gitu. Perbedaannya itu apa? Yang tadi lebih banyak lagi ketemu orang-orang, ketemu masyarakat gitu, terus lebih total ngurusin taman baca gitu. Ya, cuman bedanya kalau sekarang nggak ada gaji bulanan ya karena udah nggak bekerja lagi gitu. Nah, tapi ada kebahagiaan tersendiri sih kenapa memilih dunia literasi gitu. Karena di situ ternyata lebih banyak lagi hal-hal yang selama ini tuh belum pernah saya lihat gitu. Setelah menyelami ke dunia literasi, dan banyak orang-orang yang bisa saya temui, dan banyak juga hal-hal yang mesti saya kerjakan di dunia membaca gitu. Kalau dari SD kan emang dilangganin ini ya, majalah Bobo sama orang tua gitu. Waktu itu ada kisah menarik gitu kan. Kalau misalkan ada kuis-kuis gitu kan suka ikut tuh ya. Terus pada suatu ketika menang. Terus kalau menang tuh nama dan alamatnya tuh terpampang di majalah itu kan. Dapat hadiah apa, namanya siapa, alamat lengkapnya ada tuh waktu itu. Nah, semenjak nama dan alamat lengkap itu terpublikasi, banyak teman-teman dari seluruh Nusantara ya itu yang berkirim surat ke saya waktu awal tuh, waktu SD, ini apaan gitu ya. Dapat surat gitu ya, baca, saya belum ngerti itu. Nah, terus akhirnya sama orang tua dibacain kan, ini surat, terus dibalesin. Yang ngebales tuh bukan saya, orang tua gitu ya. Nah, saya hanya melihat aja gitu, dibalesin, kemudian sama-sama bareng-bareng ke kantor pos gitu ya. Begitu. Tapi seiring dengan waktu, akhirnya saya bisa membalas sendiri gitu, menulis, terus membalas surat-surat dari teman-teman gitu. Sampai pada akhirnya kegemaran itu berlanjut. Kalau sekarang masih bukan kirim surat tapi kirim kartu pos, kalau sekarang masih berlanjut gitu. Nah, ternyata dan faktanya juga gitu, aktivitas menulis itu emang perlu diasah, dan peran orang tua tuh penting banget gitu. Ada, dan itu yang saya alami gitu. Jadi saya bisa menulis tuh awalnya dari itu, bimbingan orang tua. Kalau dari 2010 sampai 2004, kalau misalkan dituliskan kegiatan apa aja, panjang, banyak gitu ya. Yang pasti sih kegiatannya itu, poinnya itu yang menggembirakan gitu ya. Menggembirakan biar anak-anak tuh senang dulu beraktivitas dan bermain. Terus kemudian dari kegiatan menggembirakan itu disisipin nilai-nilai edukasi. Pada intinya sih semua kegiatan pada prinsipnya seperti itu gitu. Cuman kalau untuk sekarang yang reguler tuh ada setiap hari Senin sampai hari Jumat itu anak-anak pada belajar gitu, yang pra SD belajar menulis gitu, membaca dan berhitung gitu kan. Nah, terus ada juga yang
Untuk agama paling hanya sisipan-sisipan aja gitu, bukan pelajaran yang utama gitu. Di sini kan karena pelajaran umum ya. Yang utama paling ya di awal membaca doa, di akhir juga sebelum pembelajaran, atau ketika waktu senam tuh disisipin lagu-lagu Islami yang memiliki pesan-pesan Islami gitu. Paling lewat itu aja sih. Penghargaan buat saya kalau misalkan anak-anak yang tadi belum bisa baca jadi bisa baca, yang tadinya pemalu jadi berani, lah itulah penghargaan.